Bagian 24, Raka terluka. Raka meraih tanganku yang beranjak pergi meninggalkannya. Win, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ucapnya terus meremas jemariku. Apa? Sahutku dengan tatapan mengejek. Ya, mengejek kemunafikan yang dia mainkan. Tak usah bersandiwara, Kak. Bukankah ini yang Kak Raka inginkan? Bukankah Elena masih setia menunggumu? Teriakku penuh emosi. Win, itu tidak benar. Aku mencintaimu. Ucap Raka aku sambut senyum getir. Cinta? Cinta macam apa, Kak? Sandiwara apa lagi yang dia mainkan? Aku benar-benar muak. Win, aku mencintaimu. Sungguh. Ucapnya lagi memeluk kakiku. Astagfirullah, ada apa dengannya? Apakah rasa bersalahnya yang membuatnya lemah seperti ini? Ataukah ia hanya takut aku pergi dan dia tidak memenuhi janjinya pada papa? Kak, aku anggap semua hutang Kak Raka lunas. Tak usah pedulikan tentang balas budimu itu. Ucapku mencoba melepaskan diri darinya. Apa karena Edo? Tanyanya lirih. Apa maksud Kak Raka? Aku terkejut atas pertanyaan itu. Tentu saja ini bukan tentang Edo. Walaupun jujur aku mengharapkan Edo, tapi semua ini bukan karenanya. Aku hanya merasa tidak bisa hidup dengan orang yang telah menyebabkan kematian papaku. Hidup dengan orang yang telah menyembunyikan rahasia besar dariku. Raka adalah orang yang telah merenggut semua kebahagiaanku, yaitu papa. Aku merasa tak bisa bersamanya lagi. Apa kamu mengharapkan Edo, Win? Tanyanya lagi dengan wajah sendu. Kak, aku tak memikirkan apa-apa sekarang. Aku hanya ingin papaku kembali. Teriakku menumpahkan kekesalanku padanya. Yah, aku benar-benar kesal. Win, bagaimana mungkin? Ikhlaskan papa, Win. Ucapnya kemudian berdiri mendekatiku lagi. Cukup, Kak. Aku tidak akan memaafkanmu sebelum papa kembali. Aku kembali berteriak penuh emosi. Luka kehilangan papa barulah benar-benar terasa saat ini. Duniaku seakan hilang bersamanya. Aku ingin ikut saja dengannya. Sejenak terlintas pikiranku untuk mengakhiri hidupku. Kurasa tak berguna lagi. Aku hidup tanpa siapapun yang benar tulus padaku. Aku kalap berlari ke dapur, mencari sesuatu yang bisa segera mengakhiri rasa sakit ini. Win, mau apa kamu? Raka menyusul langkahku ke dapur. Keributan terjadi pagi itu. Bu Inah dan Bi Arsi yang ada di dapur terbengong menyaksikan aku berteriak histeris mencari pisau dapur. Neng, nyebut Neng, istighfar ke Gusti Allah. Ucap Bu Inah mencoba menghalangi langkahku. Aku bergumul dengan Raka karena menghalangiku mengambil pisau itu. Bi Arsi dan Bi Inah berteriak-teriak minta tolong melihat kejadian itu. Ah! Teriakan Raka menghentikan kekalapanku ingin mengakhiri hidupku. Kulihat darah bercucuran dari balik bahu, baju koko yang dia kenakan. Astagfirullah, Kak Raka. Aku terkejut bukan kepalang. Ternyata bahunya tersayat pisau saat berusaha merebut pisau dari tanganku. Aku panik melihat darah membasahi baju koko putihnya. Dia menangis menahan perih luka sayatan itu. Win, hentikan, jangan lakukan itu. Ucapnya masih berusaha merebut pisau yang kupegang. Sontak kulemparkan pisau itu menjauh. Aku berlari ke arahnya, memeriksa luka yang disebabkan olehku. Astagfirullah, Kak, lukanya cukup dalam. Aku panggil dokter dulu, sahutku panik. Astagfirullah, apa yang telah kulakukan? Kupapa tubuh Raka dibantu Bi Arsi
yang juga terlihat panik melihat banyak darah berceceran di lantai. "Aku tidak apa-apa, Win. Tenang saja," ucap Raka di sela ringisannya. "Papa mana sih? Biar sih, tolong telepon dokter," sahutku panik. Biar sih segera menghubungi dokter keluarga kami. Ya Allah, ada apa denganku? Kenapa aku jadi seperti ini? "Kak Raka, sakit?" tanyaku khawatir. "Tidak, Win. Kan ada kamu," ucapnya sambil tersenyum. Ya Allah, ada apa dengannya? Saat panik begini masih saja dia sempat bercanda. Kulupakan sejenak kemarahanku padanya. Aku menyesal telah berbuat seceroboh itu, sampai melukai orang lain. Ya Allah, ampuni aku. "Neng, Bapak tidak ada. Sepertinya Bapak pergi pagi-pagi sekali tadi," ucap Bu Arsi yang baru saja masuk dalam kamar dengan wajah cemas. "Ya sudah, Bi. Kalau Bi Ina sudah telepon dokter?" tanyaku pada wanita parubaya yang berdiri mematung memandang cemas pada Raka. "Sudah, Neng. Dokter sedang menuju kemari," ucapnya dengan suara gemetar. Aku kembali memperhatikan Raka yang sekarang duduk di sofa kamar sambil memegangi lukanya. Aku duduk di sampingnya, tak tahu harus berbuat apa. "Kak Raka, tahan ya. Sebentar lagi dokter datang," ucapku dengan nada sesal. "Tidak apa-apa, Win. Aku baik-baik saja. Asal kamu tidak kenapa-napa, aku sudah bersyukur." Yah, mulai lagi deh nih om-om. Sandiwaranya di-skip dulu kali. Keadaan genting begini masih saja. Pusing aku. Selang 15 menit dokter datang. Dia memeriksa luka di bahu Raka. Alhamdulillah tidak dalam. Tidak perlu jahitan. Aku menarik nafas lega. Alhamdulillah ya Allah, untung tidak apa-apa. Kalau terjadi sesuatu, pasti aku akan sangat menyesal. Dokter pamit setelah membalut luka Raka dengan perban. "Ini saya simpan ya. Besok perbannya harus diganti. Takut ada infeksi. Ini juga ada obat, diminum 3 kali sehari," ucap dokter parubaya itu tersenyum. "Makasih banyak, Dok," ucapku seraya mengantarnya keluar. Aku kemudian masuk untuk membersihkan noda-noda darah yang menempel di mukena yang kupakai tadi. Raka sudah berpindah ke ranjang untuk berbaring. Sepertinya dia berusaha untuk tidur. Gara-gara aku, Raka tidak jadi ke kantornya. Padahal yang ku dengar, kemarin dia ada meeting penting dengan kliennya. Loh, aku kok jadi memikirkan dia? Aneh. Aku juga lupa kalau aku tadi sangat marah padanya. Memang dari dulu, aku ini modian. Mood bisa berubah kapan saja. Apalagi melihat Raka terluka tadi, pasti aku akan merasa sangat bersalah. "Win, tolong ambilkan air minum. Aku mau minum obat," sahut Raka melihatku berdiri menatapnya dari jauh. "Oh iya, tunggu ya," jawabku spontan berlari menuju dapur. "Tante Amira?" Kulihat adik dari papa itu datang bersama papa mertuaku. "Iya, Win. Tante kangen sama kamu. Sudah lama tidak berkunjung ke rumah. Sudah lupa sama tante ya?" ucap Tante Amira menggodaku. "Iya, Bu. Si Winda ini kan lagi sibuk kuliah," jawab papa mertuaku. Walaupun masih kesal padanya, aku berusaha menyembunyikan semua itu di depan Tante Amira. "Oh iya, Tante. Aku ambilkan air minum dulu untuk Kak Raka. Dia mau minum obat." Aku mengalihkan pembicaraan. "Memang Raka kenapa?" tanya papa cemas. Pah, tadi Raka terkena pisau, tapi sudah diperban kok sama dokter," ucapku terbata. Astagfirullah, ucap papa dan Tante Amira bersamaan. Mereka bergegas menemui Raka di kamar. Aku menyusul langkah mereka. "Astagfirullah, Raka, kenapa bisa seperti ini?" tanya papa mertuaku pada Raka. "Ini, Pak. Tadi tidak sengaja terjatuh saat mengambil pisau di dapur," ucap Raka berbohong. Apa memang ia pandai berbohong ya? Selama ini kan dia membohongi saya habis-habisan.
bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.